kami melakukan satu amal, tapi setiap kali kami melakukan amal kok nggak terasa manis di hati kami. Diusir pergi, dia sebentar balik lagi, begitu aja lah. Kenapa? Dia kepingin jumpa sama anaknya. Anaknya ada di hati kita. Apa anak iblis tuh? Tiba-tiba gajah tuh masuk mijak sana mijak sini, ya udahlah, habislah, hancur lah cabikula, ya Allah. Itu. Wa qala Syekh Abu Abdullah Al-Qursi, berkata Syekh Abu Abdullah Al-Qursi radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridainya, syaka ba'dut nas di rajulin minas shalihin, mengadulah sebagian manusia kepada seorang laki-laki daripada orang-orang soleh. Mengadu sebagian manusia kepada orang soleh, annahu ya'malu a'malal bir, sesungguhnya ia melakukan satu amal daripada amal-amal kebaikan, tapi wala yajidu halawah fi qalbi, kenapa kok enggak ada rasa manis di hati. Kami melakukan satu amal, tapi setiap kali kami melakukan amal kok nggak terasa manis di hati kami ini. Harusnya kan amal itu seperti makanan yang lazat cita rasanya, begitu sampai di lidah nikmatnya. Harusnya begitulah amal yang kita lakukan, begitu terbikin, aduh nikmat batin, ya Allah, lezat, ibarat minuman seger betul di itu. Kok nggak bisa kayak begitu ngerasainnya dengan melakukan amal ini? Apa penyebabnya itu? Faqala, lalu laki-laki yang soleh itu mengatakan, bi anna indaka bintu iblis wahiyad dunya, karena sesungguhnya di hatimu itu ada anak iblis. Anak iblis itu yaitu dunia. Maka karena dunia itu anak iblis kau simpan di hatimu, wala budda lil abi ayyazura ibnatahu fi baitiha, maka tak boleh tidak bagi seorang ayah itu, dia akan berziarah, dia akan berkunjung kepada anaknya, anak perempuannya yang ada di rumahnya. Sementara rumah anak perempuan itu diletakkan ke hati. Rumahnya itu hati kita. Anak setan, anak iblis itu dunia, kita masukkan ke hati kita. Ya bapaknya selalu datanglah ke hati. Anaknya kita taruh di situ. Dia bapaknya, dia sayang sama anaknya, ya udah datangi aja lah dia. Makanya payah kali ngusir setan nih. Ada jemaah bertanya, Ustaz, gimana caranya Mbak jangan diganggu setan? Apa doanya? Enggak jadi. Baca buku A'udzu Binas 3 kali. Oh iya, baca 3 kali. Ternyata Allahu Akbar, terganggu juga. Masih juga Ustaz terganggu. Apalagi Ustaz yang dibaca? Rabbi a'udzubika min hamadzati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Diamalkan semua. Masih juga Ustaz. Itu tadi. Macam mana lah mau setan itu pergi, sementara anaknya masih dalam hati. Ya bolak-balik datang. Diusir pergi dia sebentar, habis itu datang balik. Diusir pergi dia sebentar, balik lagi. Begitu aja lah. Kenapa? Dia kepingin jumpa sama anaknya. Anaknya ada di hati kita. Apa anak iblis tuh? Dunia. Nah, makanya kalau supaya setan jangan datang-datang ke hati kita, anak dia dilepas, buang keluar. Nah, jadi dia tak masuk lagi. Jadi nggak manis ibadah tuh karena anak setan, anak iblis ada dalam hati. Apa anak iblis tuh? Ya dunia. Wa huwa qalbuka, rumahnya si anak iblis tuh itulah hatimu. Jadi kita simpan pula anaknya dunia itu di hati, ya bolak-baliklah datang setan ke hati. Kalau setan sudah masuk ke hati kita, wala yu'thiru dukhuluha illa fasadan, maka tidak akan berpengaruh masuknya setan itu ke dalam hati kecuali fasadan, kecuali membawa kepada kerusakan. Makanya hati kita sudah rusak pura-pura ketika setan itu masuk. Nah, samalah kalau sampai rumah awak dimasuki gajah, coba apa yang terjadi? Kursi tak kemana, udahlah, udah nggak beraturan lagi lah sudah. Gajah tuh sampai masuk ke rumah, udah pura-pura lalui gajah tuh. Atau masuk ke kebun. Kita ada kebun apalah kita bilang, entah kebun cabai misalnya, tiba-tiba gajah tuh masuk mijak sana mijak sini, ya udahlah, habislah, hancur lah cabikula, ya Allah. Itu. Jadi gajah masuk ke kebun aja, kebun dah hancur bikinnya. Gimana kalau iblis yang masuk ke hati?
suasana hati pun rusak. Makanya payah merasakan manisnya ibadah. Ada rusak berkeping-keping.